Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulo dari UPPJC UT Malang dengan nomor NIM 0504444934. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kelompok tani ya yang berada di dinas. Sekarang saya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, dan saya akan nanti wawancara untuk tugas satu dinamika kelompok agribisnis ya. Nanti saya akan bertemu, sudah janjian dengan ketua asosiasi penggiat anggur Indonesia seperti itu, dan nanti akan kita wawancara di dalam. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Imam ya, selaku ketua asosiasi penggiat anggur Indonesia di DPD Blitar ini ya, DPD Blitar. Beliau di sini sedang kegiatan rutin ya Pak, rutin seminggu sekali bersama teman-teman dari asosiasi penggiat anggur, dan sekaligus merawat anggur di Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Blitar ini. Ya Pak, mohon sedikit waktu untuk sedikit wawancara ya Pak. Iya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kelompok ini membantu anggota meningkatkan keterampilan dalam merawat anggur impor ini Pak? Kan dengar-dengar untuk perawatan anggur impor ini cukup sulit ya Pak. Ini gimana? Iya. Jadi gini ya, kita bersama teman-teman atau yang tergabung dalam asosiasi, kita merawat di sini setiap sepekan sekali. Kemudian kita di sini tempatnya kita untuk berbagi ilmu, sharing ya. Dapat masalah apa yang dihadapi kita pecahkan di sini, agar permasalahan apa yang timbul di soal anggur, khususnya anggur impor ini, kita bisa hidup bersama-sama. Karena apa? Anggur itu kan bukan asli tanaman, untuk khususnya yang impornya kan bukan asli dari Indonesia. tanaman Indonesia. Jadi kita lebih banyak belajar sebenarnya. Oke. Gimana cara kita mencari metode yang pas untuk perawatan anggur agar bisa lebih maksimal. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dalam hal pengadaan sarana produksi nih Pak, seperti bibit atau media tanam dan yang lain-lain, apakah dilakukan secara bersama-sama Pak? Kelompok. Oh iya. Jadi kita untuk soal pembibitan itu kita mengadakan bersama-sama, seperti pengadaan Media tanam juga ya. Itu baik kita bersama-sama. Jadi soal penjualan kita bisa lakukan terpadu, dalam arti begini, di plot di satu tempat, jadi bagi anggota-anggota bisa menyuplai ke tempat mana itu yang dicari. Nggak ada kan begitu banyak kerjasama ya, banyaknya varietas anggur, jadi setiap anggota kan yang dikoleksi kan nggak sama, jadi bisa saling mengisi. Apabila ada permintaan varietas tertentu, siapa yang punya ya udah kita ambil, kita pasarkan, kita permintaan yang diminta dan yang dipunya di teman-teman ya, asosiasi. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kelompok ini mengatur pemasaran Pak hasil buah panen anggur ini agar tidak jadi penumpukan? Jadi kalau semuanya panen kan pasti ada penumpukan. Ini gimana Pak? Untuk saat ini anggur di kita itu kan belum maksimal, dalam arti maksimal berbuah, sudah berbuah, cuma belum sempat kita pasarkan deh ke pasar ya, market ke pasar itu sudah habis, karena sudah habis duluan ya. Iya, konsep kita tuh seperti ada orang pesan atau ini kita sudah kewalahan, karena kita kan cuma ini kebun, bukan skala kebun masih, jadi masih mini kebun dan sangat terbatas. Jadi untuk kedepannya kalau sudah ada kebun mungkin baru kita pasarkan ke lebih luas. Dan jadi ketiga aja untuk buah itu dari teman-teman itu sering kekurangan habisannya, dan kita buahkan itu secara tidak bersama, jadi secara kontinu. Jadi nanti punya siapa si A umpama yang
buah, oh ini hari ini si A. Oh, jadi bergantian ya? Iya, Konsepnya bergantian. bergantian. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apa target utama kelompok ini Pak untuk tahun ini dan sejauh mana target itu sudah tercapai? Rencananya? Untuk target ya, untuk target tahun ini yang penting setiap anggota tuh sudah bisa membuahkan dan sampai finish, dalam artian sudah bisa dikonsumsi. Itu sudah target, karena anggur itu memang untuk membuahkan semua orang mungkin bisa ya, tapi untuk bisa dikonsumsi yang bagus tuh kualitasnya belum tentu. Nah, untuk kita, kualitasnya. jadi target kita siapa tahu kedepannya itu Bisa lebih kita maksimal lagi. bisa bikin yang premium, jadi Oke. bisa bersaing dengan produk impor yang di market ya, supermarket dan yang seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Kak, Pak, apa yang membuat anggota ini tetap aktif Pak? Apalagi saya lihat pertemuan kelompok asosiasi malam hari nih di sini. Nah, semangat apa yang membuat mereka tetap aktif Pak? Apakah mereka merasa ada manfaat nyata dari segi pendapatan mungkin dan lain-lain? Ya itu kenapa kok bisa ini, karena bagi teman-teman itu soal anggur itu kan masih soal hal yang baru. Oke. Jadi nggak seperti tanam jenis buah yang lain seperti yang biasa, seperti kayak rambutan, alpukat itu kan mungkin sudah terbiasa. Untuk anggur itu memang Perlu belajar yang lebih, belajar ya. karena Terus belajar lah kan. ya, belajar. Saya pun juga nggak merasa ahli, nggak, cuma kita hanya belajar, sharing-sharing, dari situ kita dapatkan gimana tuh seharusnya kita Lebih maksimal ya Pak, bisa maksimal, sharing ya. gitu. Jadi mereka mendapatkan manfaat dari pertemuan ini ya. Iya. Lewat sharing-sharing juga untuk pengendalian hama, Iya. mungkin pupuk apa ya. Banyak kan yang kita bahas, mulai hama apa, melalui pakai apa, seperti itu ya. Kalau hama A pakai apa, mungkin ada yang bilang pakai Nah, banyak solusi ya. Nanti jadi di setiap mana, pertemuan banyak solusi. bisa kita ketemukan. Oke. Nah, terakhir ya Pak, untuk pertanyaan terakhir dari apa namanya? Dari keaktifan semangat teman-teman asosiasi untuk kumpul ini, menurut Bapak apa tantangan terbesar yang menghambat efektivitas kelompok ini? Yang menghambat untuk teman-teman ini? Ini yang bikin di anggur kurang bisa ternyata ini kendalanya ini konsisten. Oke. Jadi soal penyiraman, pemupukan rata-rata karena skalanya itu masih mungkin rubi ya, jadi konsentrasinya itu kurang. Jadi nanti saat pohon itu sudah berbunga, seharusnya pengakuannya gimana, seharusnya kita spray dengan minyak kuning, itu ternyata tidak dilakukan, akhirnya buahnya maksimal ditambah. Konsistennya itu yang kurang di kita ini. Jadi perlu ditingkatkan lagi Pak. Nah. Karena apalagi untuk penjualan anggur juga lumayan kan Pak ya, penjualan Iya. buahnya juga tinggi ya. Dan mungkin di luar itu banyak kesibukan juga teman-teman asosiasi ya, seperti itu. Mungkin cukup segitu Pak wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sudah saya mendapatkan kesempatan untuk wawancara ini. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.